Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari tentang peran dan fungsi sosiologi bagi masyarakat. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu peran sosiologi. Sosiologi bisa sebagai ahli riset, baik itu riset ilmiah untuk kepentingan pengembangan keilmuan atau riset yang diperlukan oleh sektor industri. Bisa juga sebagai konsultan kebijaksanaan, khususnya yang ikut membantu untuk memperkirakan pengaruh dari kebijaksanaan sosial tersebut. Bisa juga sebagai teknisi atau yang lebih populer disebut sebagai sosiolog klinis, yakni yang ikut terlibat di dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan masyarakat. Bisa juga sebagai guru atau pendidik yang terlibat dalam proses belajar mengajar, dan bisa juga sebagai pekerja sosial. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi sosiologi. Yang pertama, fungsi sosiologi sebagai perencanaan sosial. Nah, perencanaan sosial yang dimaksud di sini adalah kegiatan untuk mempersiapkan individu di dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatasi kemungkinan timbulnya masalah sosial di dalam suatu masyarakat. Contohnya saja, perubahan sosial dalam bidang komunikasi, di mana kalau dulu kita kan berkomunikasi menggunakan surat, dan ketika kita menggunakan surat di dalam berkomunikasi tersebut tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penyampaiannya. Dan pada akhirnya manusia pun mulai berpikir, bagaimana sih caranya agar kita bisa berkomunikasi dengan cara yang mudah, dengan cara yang cepat, dan manusia pun pada akhirnya menciptakan sebuah penemuan baru, yakni penemuan handphone sebagai alat untuk berkomunikasi. Adanya penemuan handphone tersebut tentunya tidak selamanya membawa dampak yang positif, tapi juga membawa dampak yang negatif. Nah, disinilah fungsi sosiologi dalam melakukan perencanaan sosial terlihat. Selanjutnya, sosiologi dalam penelitian, yaitu untuk mengetahui atau memperoleh kebenaran data tentang penyebab terjadinya masalah-masalah sosial, agar pada akhirnya kita bisa menemukan solusi terhadap masalah sosial yang terjadi. Seperti contoh tentang masalah sosial, yakni masalah pelacuran, di mana kalau kita ingin mendapatkan data tentang faktor yang menyebabkan seseorang itu mau menjadi pelacur, maka kita harus melakukan penelitian secara langsung, melakukan wawancara, melakukan observasi secara langsung kepada para pelacur yang ingin kita teliti tersebut. Jadi kita harus langsung turun ke lapangan. Dengan melakukan penelitian tersebut, kita akan mengetahui apa sih faktor yang menyebabkan seseorang itu mau menjadi seorang pelacur. Dan dengan demikian, kita pasti akan dapat memberikan solusi agar tidak terjadi lagi yang namanya pelacuran. Nah, selanjutnya itu sosiologi dalam pembangunan. Lebih dahulu kita harus tahu apa itu pembangunan. Pembangunan adalah perubahan yang sengaja dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dari keadaannya sebelumnya, dan juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi fungsi sosiologi dalam pembangunan di sini adalah untuk memberikan data-data sosial dalam tahap-tahap pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut, dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, terakhir yaitu tahap evaluasi. Contohnya saja seperti pada pembangunan jalan tol untuk memperlancar arus lalu lintas. Dalam hal ini, fungsi sosiologi dalam adanya pembangunan jalan tol tersebut adalah untuk memberikan data-data tentang bagaimana perencanaan pembangunan jalan tol tersebut, bagaimana proses pelaksanaannya, dan bagaimana adanya pembangunan jalan tol tersebut dapat berjalan dengan baik dan semestinya, dan juga berguna bagi kehidupan masyarakat. Baiklah, sosiologi sebagai pemecah masalah sosial. Sosiologi berbicara tentang masyarakat, yang membahas tentang masyarakat, dan di dalam kehidupan masyarakat tentu
Kita sudah tahu bahwa ada banyak sekali terjadi masalah-masalah sosial, seperti misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, LGBT, tawuran pelajar, dan lain sebagainya. Di mana di dalam permasalahan sosial tersebut kita harus mengetahui apa itu faktor penyebabnya dan bagaimana sih cara mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya yaitu gejala sosial. Yang dimaksud dengan gejala sosial di sini itu adalah fenomena yang menandai munculnya permasalahan sosial di masyarakat. Tokoh yang mempeloporinya itu Emil Durkheim yang mempopulerkan gejala sosial tersebut sebagai objek kajian sosiologi. Contohnya seperti produksi berita hoax, seperti beredarnya kabar hoax di media-media online. Yang belakangan ini merupakan gejala sosial yang menarik untuk diteliti. Memahami gejala ini penting bukan saja agar kita tidak terjebak menjadi konsumen berita palsu, tetapi juga mengantisipasi potensi masalah yang muncul ke depannya. Misalnya seperti konflik antar pendukung calon pilkada yang terpecah belahnya NKRI. Gejala di masyarakat ini muncul begitu intens setelah adanya platform digital untuk distribusi informasi. Berita palsu sudah ada sejak dahulu, namun intensitas penyebaran berita palsu semakin meningkat di era digital. Fenomena hoax adalah gejala sosial yang sedang tren. Jadi, berita hoax atau kabar hoax ini merupakan gejala sosial. Sekian dulu materi kita pada